Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Siti Nur Fadila dengan NIM 24018. Saya dari kelas Jaringan Komputer IF 3A. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai tugas praktikum Jaringan Komputer Modul 6, yaitu implementasi skema pengalamatan VLSM. Langsung saja, di sini terdapat tabel pengalamatan. Selanjutnya ini ada tujuan-tujuannya, terus ada skenario, dan instruction. Anda telah menerima alamat jaringan dengan pelanggan Anda. Persyaratan alamat host adalah, nah itu tuh yang ini. Kita salin 10.1.1.0/24. Lalu kita akan mengisi tabel dari host recruitment, di mana E1 itu adalah 11 host, lalu ES2 28 host, selanjutnya itu WE1 5 host, terus ada WS2 yaitu 47 host. Selanjutnya, buat desain pengalamatan, ikuti panduan dalam kurikulum mengenai urutan subnet. Subnet harus berurutan, tidak boleh ada ruang alamat yang tidak terpakai di antara subnet. Tujuan subnet paling efisien untuk tautan point-to-point antar router. Langsung saja, untuk mengisi tabel yang ada di bawah ini, kita harus mengurutkan dari yang terbesar terlebih dahulu, yaitu WS2, itu 47 host, terus ES2 yaitu 28 host, dan ES1 11 host, terus WS1 5 host, dan yang terakhir itu ada one link, yaitu 2 router ini. Langsung saja, nah kita isi tabel yang ada di bawah ini. Untuk number of host dari WS2 yaitu 47 host. Selanjutnya, network address. Yang pertama itu pakai yang ini. Terus untuk CIDR-nya kita bisa lihat pada tabel Excel pertemuan modul kemarin, di mana yang dapat memuat 47 host, yaitu /26 jika 30 itu terlalu kecil dan 126 itu terlalu besar, jadi kita ambil yang 62, jadi /26. Kita tuliskan /26. Lanjut ke verse-nya itu network ditambah dengan 1, jadi .1. Selanjutnya broadcast itu hasil network ini ditambah dengan 47 ditambah dengan 64, tambah 64 dikurangi dengan 1, jadi 63. Selanjutnya itu ES2 itu 28 host. Lalu untuk networknya itu ambil IP terakhir ditambah dengan 1, jadi 64. Terus untuk mencari CIDR sama, kita lihat dari Excel tabel modul sebelumnya. Untuk mencari 28, yang memuat 28 itu jadi /27 ini. Kita tuliskan /27. Selanjutnya untuk verse itu IP ini ditambah dengan 1, jadi 65. Selanjutnya untuk broadcast itu network ditambah dengan 32, jadi 32 jadi 95. Selanjutnya itu ES1 itu 11 host, 11. Terus untuk networknya itu pakai IP terakhir ditambah dengan 1,
jadi 96. Untuk mencari CDR-nya sama 11 host. Yang dapat memuat 11 host yaitu ini 14. Jadi perfectnya itu 28. Perfect 28. Terus untuk verse ini network ditambah dengan 1. Jadi 97. Terus broadcastnya network ini ditambah dengan 16. Network ditambah dengan 16 dikurangi 1. Jadi 111. Selanjutnya itu WE1. WE1 itu 5 host, kita tuliskan. Lanjut untuk networknya kita ambil dari IP broadcast ini ditambah dengan 1. Jadi 112. Terus untuk mencari CIDR-nya sama, kita lihat dari tabel Excel modul kemarin, di mana yang memuat dari 5 host. Yang muat dapat menampung 5 host yaitu /29. Kita tuliskan /29. Lalu untuk ininya kita ambil dari sini ditambah dengan 1, jadi 113. Terus untuk IP broadcastnya itu network ditambah dengan 8 dikurang dengan 1, tambah 8 dikurang 1, jadi 119. Lanjut untuk one link-nya itu 2 router ini jadi 2 host. Terus untuk networknya itu IP terakhir ini ditambah dengan 1, jadi 20. Untuk CIDR-nya sama, kita lihat dari Excel kemarin yang dapat menampung 2 host yaitu yang ini. Jadi perfectnya perfect 30/30. Terus untuk verse-nya itu ini ditambah dengan 1, jadi 21. Terus untuk broadcast-nya network ditambah dengan hasil kuadrat bits yaitu 4 dikurang dengan 1, jadi 23. Sudah. Selanjutnya kita akan mengisi tabel pengalamatan ini dengan panduan dari configuration document ini. Catatan, Anda akan mengonfigurasi pengalamatan pada semua perangkat dan host di jaringan. Tetapkan alamat IP yang dapat digunakan pertama di subnet yang sesuai ke IS untuk 2 tautan LAN dan tautan WAN. Tetapkan alamat IP yang dapat digunakan pertama di subnet yang sesuai di WES untuk 2 tautan LAN. Tetapkan alamat IP yang dapat digunakan terakhir untuk tautan WAN. Tetapkan alamat IP kedua yang dapat digunakan di subnet yang sesuai dengan switch. Antarmuka manajemen switch harus digunakan di jangkauan dari host di semua LAN. Tetapkan alamat IP yang dapat digunakan terakhir di subnet yang sesuai ke host. Jika desain dan implementasi pengalaman benar, semua host dan perangkat harus dapat dijangkau melalui jaringan. Langsung saja. Untuk device S, interface G0/0 itu terhubung pada ES1. Jadi kita menggunakan IP address dari ES1, yaitu yang ini. Selanjutnya untuk subnet masknya, kita lihat dari ES1 itu /28. Kita lihat /28 itu ini subnet masknya. Kita copy. Lanjut ke interface G001. G001 itu terhubung pada IS2. Kita menggunakan IP address-nya pada IS2, itu yang ini. Terus untuk subnet masknya itu
dapat kita lihat ES2/27 itu ini 224. Kita tuliskan. Terus untuk S dari interface S0/0/0 itu router yang ini. Jadi kita menggunakan IP dari OneLink. Terus subnet masknya itu OneLink/30/30/252. Terus lanjut ke device WES yang ini, ke interface G0/0. G0/0 itu dia terhubung ke WS1. Jadi kita menggunakan IP-nya dari WE1 yang ini. Untuk subnet masknya sama, kita lihat pada Excel/29 yaitu 248. Lanjut pada WES interface G0/1. G0/1 itu terhubung pada WS2. Kita menggunakan IP dari WS2 yaitu WS2.1. Kita tuliskan. Terus subnet masknya kita lihat ini /26 itu 192. Kita tuliskan. Lanjut ke interface S0/0/0. /0/0 itu sama, yaitu ini OneLink. Agar IP-nya itu tidak bentrok, jadi IP dari OneLink itu ditambah dengan 1. Jadi yang ini kan sudah dipakai. Biar tidak bentrok kita tambah dengan 1 jadi 22. Lanjut ke subnet masknya itu sama, /30 jadi 252. Selanjutnya pada ES1 interface VLAN 1. ES1 itu IP-nya itu yang ini. Nah, karena ini sudah dipakai pada interface SG0/0, ini sama, agar tidak bentrok kita tambah dengan 1 jadi 98. Terus untuk subnet masknya itu sama, 240 karena dia itu /28. Terus untuk default gateway-nya itu yang ini. Selanjutnya pada interface VLAN 1 ES2. Yaitu IP-nya itu yang ini. Karena ini sudah dipakai di interface G0/1, jadi ditambah dengan 1 jadi 66. Terus untuk subnet masknya itu sama. Terus default gateway-nya itu yang ini. Lanjut ke WS1. Itu yang ini. IP-nya sama, sudah dipakai, jadi kita tambah dengan 1 agar tidak bentrok. Terus untuk subnet masknya itu sama, 248. Default gateway-nya juga yang ini. Lanjut ke WS2. IP-nya yang ini.
Sama karena sudah digunakan, kita ditambah dengan 1 jadi titik 2. Terus subnet masknya yang ini 192. Terus default gateway-nya itu yang ini. Selanjutnya pada device PC. Di sini terdapat petunjuk, tetapkan alamat IP yang dapat digunakan terakhir di subnet yang sesuai ke host. Jadi, untuk alamat IP-nya kita pakai dari IP terakhir dari masing-masing subnet description ini. Jadi, kita menggunakan IP broadcast dikurang dengan 1. Untuk PC E1, PC E1 itu terhubung pada ES1. Jadi ES1 IP terakhirnya itu 111 atau broadcast, kita kurang dengan 1. Jadi 110. Terus untuk subnet masknya itu sama, yang ini. Terus untuk default gateway-nya juga sama, yang ini. Selanjutnya pada PC E2. PC E2 itu terhubung pada ES2, di mana IP terakhir dari ES2 itu IP broadcast dari ES295. Kita kurang dengan 1 jadi 94. Terus untuk subnet masknya itu sama, yang ini. Terus untuk default gateway-nya juga sama, yang ini. Lanjut ke PC W1. PC W1 itu terhubung pada WS1, di mana WS1 IP terakhirnya yaitu WS1, yang ini. 119 dikurangi dengan 1 jadi 118. Terus untuk subnet masknya itu sama, yang ini. Default gateway-nya juga sama, yang ini. Lanjut ke PC W2. PC W2 ini terhubung pada WS2, di mana WS2 IP terakhirnya yaitu 63 ini. Kita kurangi dengan 1 jadi 62. Terus untuk subnet masknya sama, 192. Terus default gateway juga sama, titik 1. Sudah. Selanjutnya kita melakukan konfigurasi dengan panduan dari tabel pengamatan tersebut. Langsung saja kita mulai dari router ES. Kita masuk ke enable, lalu config, terus masuk ke interface G0/0, terus masukkan IP address-nya yaitu yang ini. Terus masukkan juga subnet masknya. Lalu kita no shutdown-kan, lalu kita exit, keluar. Selanjutnya kita ganti ke interface G001, G0/1.
Lalu kita masukkan IP address-nya. Terus masukkan juga subnet mask-nya. Lalu kita enter, kemudian shutdown-kan, lalu exit. Interface GOS S0 0. Terus kita masukkan IP address-nya, yaitu yang ini. Lalu kita masukkan subnet mask-nya juga. Lalu kita shutdown-kan, lalu kita keluar, exit. Sudah. Selanjutnya kita lanjut ke device waste. Kita masuk ke enable, lalu config, terus kita masuk ke interface G0/0 G0, lalu kita masukkan IP address-nya, yaitu yang ini. Lalu kita masukkan subnet mask-nya juga. Selanjutnya kita shutdown-kan. Shutdown, kemudian kita exit, keluar. Sudah, lalu kita masuk ke interface G0/1. G0/1. Terus kita masukkan IP address-nya, itu yang ini. Lalu kita masukkan juga untuk subnet mask-nya. Lalu kita shutdown-kan, lalu kita keluar. Lalu lanjut ke interface S001 000. S000. Terus kita masukkan IP address-nya, itu yang ini. Masukkan juga subnet mask-nya. Lalu shutdown. Terus kita keluarkan. Sudah. Selanjutnya kita konfigurasikan pada ES1. Kita masuk ke enable, lalu config, terus kita masuk pada interface VLAN 1.
Lalu kita masukkan IP address-nya. IP address yang ini. Kita masukkan juga untuk subnet masknya. Lalu kita shutdown-kan, kemudian kita keluar. Lalu kita masukkan untuk IP default gateway-nya itu yang ini. Kemudian kita keluar, exit. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi ES2. Oke. Kita masuk ke enable, lalu config terminal, terus kita masuk ke interface VLAN 1. Lalu kita masukkan IP address-nya, yaitu yang ini. Kita masukkan juga untuk subnet masknya. Lalu kita shutdown. Lalu kita keluar, exit. Kemudian kita tuliskan IP default gateway-nya, yaitu yang ini. Lalu kita keluar. Sudah. Selanjutnya kita pindah ke WE1. Kita masuk ke enable, lalu config, lalu kita masukkan interface VLAN 1. Lalu kita masukkan IP address-nya yang ini. Kita masukkan juga untuk subnet masknya. Lalu kita shutdown. Lalu kita keluar. Kemudian kita masukkan IP default gateway-nya yang ini. Lalu kita keluar. Sudah. Lalu kita konfigurasikan pada WS2. Kita masuk ke enable, lalu config. Kita masuk ke interface VLAN 1. Lalu kita tuliskan IP address-nya. Kita masukkan juga untuk
subnet mask. Kemudian kita no shutdown-kan, lalu kita keluar. Kemudian kita masukkan IP default gateway. Itu yang ini. Terus kita keluar. Sudah. Lalu kita lanjut untuk konfigurasi dari PC E1. PC E122. Kita masuk ke IP configuration. Kita masukkan IP address-nya yang ini. Terus kita masukkan subnet mask-nya. Lalu kita masukkan juga untuk default gateway. Mau apa isa? Sudah. Terus kita lanjut konfigurasi pada PC E247, PC E2. Kita masuk ke IP configuration. Lalu kita masukkan IP address-nya. Terus kita masukkan subnet mask-nya juga. Kita masukkan default gateway. Sudah. Lalu kita lanjut konfigurasi pada PC W1. PC W1. Kita masuk ke IP configuration. Kita masukkan subnet mask-nya. Lalu default gateway. Sudah. Kemudian yang terakhir kita ke PC W2. PC W2. Kita masuk ke IP configuration. Kita tuliskan IP address-nya. Terus subnet mask. Lalu default gateway. Dan sudah. Untuk semua tabel pengamatan sudah kita lakukan konfigurasi untuk semuanya. Nah, bisa kita lihat bahwa sudah 100%. Kemudian kita coba ping dari W1. Command prompt kita ping ke W2. Bentar. Selanjutnya kita coba ping lagi ke E2. Lalu kita coba ping lagi ke E1. Oke, di sini dapat kita lihat bahwa sudah reply semua dan semua perangkat ini sudah terhubung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata maupun pengucapan yang kurang sesuai, saya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.